Cinta seringkali digambarkan sebagai perasaan yang datang begitu saja, tak dapat dipilih atau dihindari. Namun, kebijaksanaan dalam mencintai justru bukan tentang menemukan orang yang sempurna, melainkan mengetahui siapa yang tidak seharusnya kita jatuh cinta. Seperti kata Sokrates, kenalilah dirimu sendiri. Kita juga perlu mengenali orang-orang yang dapat membawa kita pada kebahagiaan atau justru menjerumuskan kita dalam penderitaan. Mereka yang memahami cinta dengan baik tahu bahwa pasangan yang tepat bukan hanya tentang ketertarikan sesaat, tetapi tentang keselarasan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa tipe orang yang sebaiknya dihindari jika kita ingin membangun hubungan yang sehat dan bermakna. 1. Mereka yang tidak menyadari betapa sulitnya mereka untuk dihidupi bersama. Ada orang yang memiliki kepribadian yang begitu sulit, tetapi mereka tidak menyadarinya. Mereka merasa bahwa mereka tidak perlu beradaptasi atau mengubah kebiasaan buruk mereka demi keharmonisan hubungan. Ini bisa berupa sikap egois yang ekstrim, keras kepala, atau ketidakmampuan untuk berkompromi dalam keputusan sehari-hari. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah seseorang yang selalu ingin menang dalam setiap argumen tanpa mempertimbangkan perasaan pasangannya. Orang seperti ini seringkali tidak peduli apakah pasangannya merasa tidak nyaman atau terluka, karena bagi mereka, yang terpenting adalah membuktikan bahwa mereka benar. Mereka mungkin juga terlalu perfeksionis dalam standar hidupnya dan menuntut hal yang sama dari pasangan, tanpa memberi ruang bagi kelemahan atau ketidaksempurnaan manusiawi. Lebih buruk lagi, jika ada masalah dalam hubungan, mereka mungkin akan menyalahkan pasangannya sepenuhnya tanpa mau merefleksikan kesalahan mereka sendiri. Seperti kata Heraklitus, perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan dalam hidup. Jika seseorang tidak bersedia berubah atau setidaknya menyesuaikan diri dalam hubungan, maka kemungkinan besar hubungan itu akan dipenuhi dengan ketegangan dan konflik. Orang yang baik dalam cinta memahami bahwa hidup bersama berarti ada keseimbangan antara memberi dan menerima, mengerti dan dimengerti. Jika seseorang menganggap dirinya sebagai pusat segalanya dan tidak pernah mencoba untuk memahami bagaimana mereka bisa menjadi lebih baik sebagai pasangan, maka mereka bukanlah orang yang ideal untuk dicintai dalam jangka panjang. 2. Mereka yang menganggap kritik sebagai serangan pribadi. Dalam hubungan yang sehat, kritik yang disampaikan dengan niat baik adalah tanda kepedulian. Orang yang matang secara emosional memahami bahwa umpan balik bukanlah serangan, melainkan kesempatan untuk tumbuh bersama. Namun ada juga yang menganggap setiap kritik sebagai bentuk penolakan. Seolah-olah cinta sejati berarti menerima pasangan apa adanya tanpa pernah memberi masukan. Padahal justru dalam hubungan yang kuat, refleksi dan pertumbuhan sangat penting. Seperti yang dikatakan Plato, pendapat yang tidak diperiksa adalah kehidupan yang tidak layak dijalani. Artinya tanpa introspeksi dan keinginan untuk berkembang, hubungan bisa stagnan dan kehilangan kedalamannya. Menerima kritik bukan berarti meragukan diri sendiri atau pasangan, tetapi justru menunjukkan kematangan dan keterbukaan untuk menjadi lebih baik. Karena pada akhirnya, cinta yang sejati bukan hanya tentang menerima, tapi juga tentang membantu satu sama lain menjadi versi terbaik dari diri masing-masing. 3. Mereka yang memanipulasi emosi Anda. Tanpa disadari, ada orang yang mendorong pasangannya ke titik frustrasi
lalu bertindak seolah-olah mereka tak mengerti mengapa pasangannya marah. Ini adalah bentuk manipulasi emosional yang halus, di mana seseorang dibuat merasa bersalah atas reaksi yang sebenarnya wajar terhadap perlakuan yang tidak adil. Contoh sederhananya, seseorang yang terus-menerus menggoda orang lain di depan pasangannya. Lalu ketika pasangannya merasa tidak nyaman, mereka berkata, "Kamu terlalu cemburu, santai saja." Padahal ini bukan tentang kecemburuan semata, melainkan tentang rasa hormat terhadap perasaan pasangan. Dalam hubungan yang sehat, perasaan tidak boleh dianggap remeh atau dijadikan bahan permainan. Saling memahami dan menghargai batasan satu sama lain adalah kunci agar hubungan tetap harmonis dan penuh kepercayaan. Karena jika satu pihak terus-menerus memanipulasi emosi yang lain, lama-kelamaan hubungan itu akan terasa melelahkan dan penuh luka yang tak terlihat. 4. Mereka yang berjanji akan berubah tetapi tidak pernah melakukannya. "Aku mengerti sekarang, aku akan berubah." Kalimat ini mungkin terdengar meyakinkan, tapi jika diucapkan berulang kali tanpa ada tindakan nyata, maka itu tak lebih dari sekadar harapan kosong. Janji tanpa bukti hanya akan menjadi lingkaran yang melelahkan, di mana kata-kata diucapkan untuk meredakan masalah sementara, tanpa ada niat sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Seperti yang dikatakan Aristotle, kita adalah apa yang kita lakukan secara berulang-ulang. Keunggulan bukanlah tindakan, tetapi kebiasaan. Artinya perubahan sejati bukan berasal dari kata-kata, melainkan dari tindakan yang konsisten. Dalam hubungan, penting untuk tidak hanya mendengar apa yang dikatakan seseorang, tetapi juga melihat apakah ucapannya sejalan dengan tindakannya. Jangan terjebak dalam janji-janji manis yang terus diulang tanpa ada perbaikan nyata. Karena pada akhirnya, cinta yang sehat adalah tentang pertumbuhan bersama, bukan tentang menunggu seseorang yang terus berjanji tanpa pernah benar-benar berubah. 5. Mereka yang tidak menghargai waktu dan perasaan Anda. Cinta sejati bukan hanya tentang menikmati momen-momen indah bersama pasangan, tetapi juga tentang saling menghargai, termasuk menghormati waktu dan perasaan satu sama lain. Jika seseorang terus-menerus mengabaikan kehadiran Anda, lebih memilih kesibukan lain tanpa mempertimbangkan perasaan Anda, lalu menyebut Anda terlalu menuntut saat Anda mengungkapkan kekecewaan, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka belum siap untuk komitmen yang sesungguhnya. Dalam hubungan yang sehat, perhatian dan kebersamaan bukanlah sesuatu yang harus diperjuangkan sendirian. Waktu bersama bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk penghargaan terhadap satu sama lain. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, cinta hanya tumbuh dengan tindakan. Apa yang kamu lakukan hari ini akan membentuk hubunganmu di masa depan. Cinta yang sejati bukan hanya hadir saat keadaan menyenangkan, tetapi juga tercermin dalam upaya kecil yang dilakukan setiap hari. Jika seseorang terus menganggap kehadiran Anda bisa diabaikan begitu saja, mungkin sudah saatnya bertanya, apakah mereka benar-benar menghargai Anda atau hanya menjadikan hubungan ini sebagai pilihan cadangan? 6. Mereka yang tidak bisa memaafkan dan memendam kebencian. Masa lalu yang belum terselesaikan seringkali menjelma menjadi bayangan dalam hubungan saat ini. Orang yang menyimpan dendam atau luka lama tanpa pernah benar-benar memaafkan, secara tidak sadar membawa beban tersebut ke dalam interaksi mereka dengan pasangan. Jika seseorang memiliki kebencian mendalam terhadap gender tertentu, orang tua mereka, atau orang-orang dari masa lalu mereka,
Ada kemungkinan besar perasaan itu akan terproyeksikan dalam hubungan mereka saat ini. Misalnya, seseorang yang pernah dikhianati di masa lalu mungkin akan selalu merasa curiga, meskipun Anda telah menunjukkan kesetiaan tanpa celah. Atau seseorang yang tumbuh dalam lingkungan penuh konflik bisa jadi akan sulit mempercayai niat baik orang lain, termasuk pasangan mereka sendiri. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan kejadian yang menyakiti kita, tetapi cara kita memandangnya. Jika seseorang terus memelihara luka dan kebencian, maka bukan hanya mereka yang akan menderita, tetapi juga orang-orang di sekitar mereka. Hubungan yang sehat membutuhkan ruang untuk pertumbuhan dan penyembuhan, bukan untuk menyimpan dendam atau menciptakan ketakutan baru. Jika luka lama selalu menjadi bayangan yang menghantui, mungkin sudah saatnya bertanya, apakah kita sedang membangun masa depan bersama atau hanya menghidupkan kembali rasa sakit dari masa lalu? 7. Mereka yang menggunakan cinta sebagai alat untuk mengendalikan. Cinta yang sejati seharusnya memberikan rasa aman dan kebebasan, bukan rasa takut dan keterpaksaan. Namun ada orang yang menggunakan cinta sebagai alat untuk mengendalikan pasangan. Mereka menuntut kepatuhan, membuat pasangan merasa bersalah, atau bahkan menjadikan perhatian dan kasih sayang sebagai sesuatu yang bisa ditarik kembali kapan saja. Hubungan seperti ini bukanlah cinta, melainkan bentuk manipulasi yang perlahan mengikis kebahagiaan. Seperti yang dikatakan Epictetus, orang bebas adalah orang yang tidak takut kehilangan apa yang bukan miliknya. Jika seseorang mengklaim memiliki Anda seperti benda yang bisa dikontrol, itu bukan cinta, melainkan kepemilikan. Cinta yang sehat tidak pernah datang dengan ancaman atau syarat tersembunyi. Dalam hubungan yang sehat, kepercayaan dan penghormatan adalah fondasi utama. Jika seseorang terus-menerus mencoba mengendalikan Anda dengan dalih cinta, mungkin sudah saatnya bertanya, apakah ini benar-benar cinta atau hanya bentuk lain dari ketakutan dan dominasi? Kesimpulannya, belajar dari pengalaman dan membangun cinta yang sehat. Banyak orang di dunia ini yang memiliki pesona luar biasa, kecerdasan yang menarik, dan daya tarik yang memikat. Namun pesona dan daya tarik itu tidak selalu berarti bahwa mereka adalah pasangan yang baik. Butuh waktu bagi kita untuk memahami bahwa beberapa orang menggunakan kata cinta tanpa memahami maknanya yang sebenarnya. Mereka yang memiliki keberuntungan untuk tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang sejak awal akan lebih mudah memahami bahwa cinta seharusnya membawa kebahagiaan, bukan penderitaan. Mereka tidak tertarik pada drama atau permainan emosional, karena mereka telah belajar bahwa hubungan yang baik adalah hubungan yang membuat kita merasa damai. Kita mungkin tidak selalu memiliki kendali atas siapa yang membuat hati kita berdebar, tetapi kita selalu memiliki kendali atas siapa yang kita pilih untuk tetap ada dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh Epicurus, hidup yang bahagia adalah hidup yang dikelilingi oleh orang-orang yang membawa ketenangan, bukan kekacauan. Pada akhirnya, inti dari suatu hubungan adalah untuk saling menyenangkan satu sama lain. Kita hidup dalam waktu yang terbatas, dan kita tidak punya cukup waktu untuk dihabiskan bersama orang-orang yang membuat kita merasa kurang berharga atau tidak cukup baik. Kita layak untuk mencintai dan dicintai dengan cara yang sehat, menghormati dan membangun, bukan merusak. Mari kita jadikan cinta sebagai pengalaman yang membawa kita pada pertumbuhan,
bukan sebagai jebakan yang membuat kita kehilangan jati diri. Karena seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, seni hidup lebih menyerupai gulat daripada menari. Ia menuntut kesiapan untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Dan dalam cinta, kesiapan itu dimulai dengan mengetahui siapa yang sebaiknya kita hindari.